Kembali kabar buruk untuk kita fans timnas Indonesia. Jujur gue bingung nih kenapa sih kalau mau FIFA Matchday ada aja kabar-kabar kayak begini. Karena selain absennya Jai karena cedera, kita juga harus dipaksa untuk tidak bisa menonton abang-abang Liga Champions di bulan Juni ini. Karena apa saja dikabarkan Calvin Verdong akan absen di FIFA Matchday bulan Juni. Kabar mengejutkan timnas Indonesia, Calvin Verdong dipastikan absen jelang FIFA Matchday lawan Oman. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Jakarta, 4 Juni 2026, kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia jelang laga penting FIFA Matchday menghadapi timnas Oman. Bek andalan Garuda, Calvin Verdong, dikabarkan dipastikan absen dalam persiapan krusial tim, memicu kekhawatiran di kalangan pecinta sepak bola nasional. Absennya pemain yang selama ini menjadi bagian penting di lini tengah hingga belakang ini tentu menjadi pukulan bagi pelatih John Hartman yang tengah meracik strategi terbaik menghadapi laga uji coba internasional tersebut. Awal mula kabar absennya Verdong. Kabar absennya Calvin Verdong mulai mencuat setelah sesi latihan perdana timnas Indonesia digelar tanpa kehadirannya. Dalam laporan terbaru, Verdong belum bergabung bersama skuad karena masih dalam perjalanan menuju Indonesia. Situasi ini langsung memicu spekulasi bahwa sang pemain kemungkinan tidak akan tampil saat menghadapi Oman, terutama karena waktu persiapan yang sangat mepet. Padahal sebelumnya, Verdong masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk memperkuat tim dalam agenda FIFA Matchday bulan Juni 2026. Kondisi ini membuat publik bertanya-tanya, apakah keterlambatan ini akan berdampak pada peluang tampilnya sang pemain di laga penting tersebut. Faktor penyebab, urusan pribadi hingga jadwal padat. Berdasarkan informasi yang beredar, keterlambatan Verdong bukan tanpa alasan. Pemain yang saat ini bermain di klub Prancis, Los Lille, sempat mengalami penundaan keberangkatan karena harus mendampingi keluarganya yang sedang sakit. Hal ini menjadi alasan utama mengapa ia belum bisa langsung bergabung bersama skuad Garuda sejak awal pemusatan latihan. Dalam situasi seperti ini, pelatih tentu dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, Verdong adalah pemain penting dengan pengalaman bermain di Eropa. Namun di sisi lain, kondisi kebugaran dan kesiapan fisiknya menjadi tanda tanya besar jika ia datang terlalu dekat dengan hari pertandingan. Dampak besar bagi strategi timnas Indonesia. Absennya Verdong jelas bukan hal sepele. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ia kerap menjadi pilihan utama di lini tengah maupun sebagai wingback dalam skema fleksibel yang diterapkan John Hartman. Bahkan dalam prediksi line-up menghadapi Oman, nama Verdong sempat diproyeksikan sebagai starter dalam formasi 3-4-3. Tanpa kehadirannya, beberapa kemungkinan perubahan strategi bisa terjadi. Pergeseran pemain di lini tengah penyesuaian formasi dari 3-4-3 ke 4-3-3 memberikan kesempatan kepada pemain muda. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Mark Klok, hingga Ricky Kambuaya berpotensi mengisi kekosongan tersebut. Laga kontra Oman jadi ujian sesungguhnya. Pertandingan melawan Oman bukan sekadar laga uji coba biasa. Ini merupakan bagian dari agenda FIFA Matchday yang sangat penting untuk mengukur kekuatan skuad Garuda di level internasional. Dengan peringkat FIFA yang masih berada di bawah Oman, laga ini akan menjadi tolok ukur sejauh mana perkembangan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan John Hartman. Absennya Verdong tentu membuat tantangan semakin berat. Apalagi Oman dikenal sebagai tim dengan organisasi permainan yang rapi dan pengalaman internasional yang matang. Reaksi publik dan pengamat sepak bola. Kabar ini langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan, mulai dari supporter hingga pengamat sepak bola nasional. Sebagian besar menyayangkan kemungkinan absennya Verdong,
mengingat perannya yang cukup vital. Namun ada juga yang melihat ini sebagai peluang bagi pemain lain untuk menunjukkan kualitasnya. Pengamat sepak bola bahkan menilai bahwa timnas Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada satu pemain saja dan harus mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi skenario terburuk tanpa Verdonk di starting 11. Jika benar Verdonk tidak tampil, maka ini bisa menjadi skenario terburuk bagi lini tengah Indonesia. Beberapa dampak yang mungkin terjadi: kehilangan keseimbangan lini tengah, minimnya pengalaman internasional di sektor tertentu, berkurangnya opsi taktik bagi pelatih. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi momentum bagi regenerasi pemain. Harapan masih ada. Meski kabar absennya Verdonk cukup kuat, peluang untuk tampil sebenarnya masih terbuka, tergantung pada waktu kedatangannya di Indonesia, kondisi fisik, dan kebugaran keputusan akhir pelatih. Jika ia mampu bergabung tepat waktu dan dalam kondisi fit, bukan tidak mungkin Verdonk tetap dimainkan. Meski mungkin tidak sebagai starter, fokus tim tetap terjaga. Terlepas dari situasi ini, timnas Indonesia tetap menjalani persiapan secara maksimal. Sesi latihan terus digelar untuk mematangkan strategi menghadapi Oman dan Mozambik. Para pemain lain juga menunjukkan kesiapan tinggi, menandakan bahwa tim tidak ingin terlalu larut dalam kekhawatiran atas absennya satu pemain. Kesimpulan, kabar absennya Kelvin Verdonk menjadi pukulan bagi timnas Indonesia jelang laga melawan timnas Oman. Meski penyebabnya lebih kepada faktor non-teknis, dampaknya tetap terasa besar bagi kesiapan tim. Kini, semua mata tertuju pada keputusan akhir pelatih John Hartman. Apakah akan tetap menunggu Verdonk atau langsung menyusun strategi tanpa dirinya? Satu hal yang pasti, laga FIFA Matchday ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi skuad Garuda, baik dengan atau tanpa kehadiran sang pemain andalan. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just want